Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video aku. Dan di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman semua tentang hubungannya antara anxiety dan juga GERD. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya kalau teman-teman semua mendukung channelnya aku. Oke, langsung aja aku mau ngasih tahu nih sama teman-teman semua, apa sih anxiety itu? Anxiety itulah gangguan kecemasan. Si penderitanya dia itu mengalami kecemasan yang sangat berlebih sampai mengganggu aktivitasnya. Jadi itu butuh sekali penanganan dari medis dan juga non medis. Nah, kalau yang kedua itu yaitu GERD. Kalau GERD itu adalah gangguan penyakit asam lambung, dan itu terjadi karena melemahnya si bagian otot sphincter yang ada di bagian antara si kerongkongan dan juga lambung itu melemah sampai akhirnya meningkatnya si asam lambung itu sampai ke kerongkongan. Orang yang nggak kena penyakit asam lambung itu yang normal itu seperti apa? Jadi gini, orang yang normal ketika kita makan itu makanan itu masuk ke dalam mulut lalu sampai ke kerongkongan dan memasuki si lambung itu ada antara si kerongkongan itu dan juga lambung itu ada namanya katup, si katup sphincter itu. Nah, dia akan otomatis menutup dan membuka ketika si makanan itu melewati itu, atau makanan minuman yang kita minum ya, dan yang kita makan maksudnya. Jadi masuk ke dalam dan itu akan membuka sphincternya dan dia akan menutup rapat sekali ketika si makanan itu sudah lewat itu. Jadi itu otomatis sekali. Fungsinya sphincter itu untuk apa? Agar si asam lambung itu nggak naik lagi ke atas dan juga makanan juga nggak naik lagi ke atas. Nah, jadi kalian harus tahu juga apa sih fungsi dari si asam lambung. Jadi si asam lambung itu memang diproduksi oleh lambung. Nah, asam lambung itu untuk apa? Itu untuk menghancurkan makanan. Jadi ada fungsinya dari asam lambung itu. Dan kita bisa dikategorikan GERD atau bukan GERD itu dari berapa frekuensi yang dirasakan oleh si penderita. Biasanya orang yang sudah dikategorikan GERD itu dalam 1 minggu dia itu mengalami 1, 2, apa 3 kali merasakan melemahnya si otot itu, si otot sphincter si katup itu, sampai terjadinya si asam lambung itu naik. Itu terjadi bisa lebih dari dalam seminggu itu bisa lebih dari 1 kali, bisa lebih dari 2 kali, bisa lebih dari 3 kali. Tapi belum dikategorikan GERD kalau hanya dalam 1 bulan itu hanya 1 kali doang, apa 2 kali doang. Jadi belum dikategorikan GERD. Jadi yang membedakan antara penyakit asam lambung dengan penyakit GERD itu dari frekuensinya. Jadi mungkin teman-teman harus paham di sini. Jadi gini, kenapa nih aku ngebahas ini? Karena gini, dulu aku ceritain dulu nih, sebelum aku mungkin lebih paham tentang anxiety ini, dulu aku tuh memang gak terlalu paham sebetulnya bagaimana proses si anxiety itu. Aku gak pernah mengenal apa itu anxiety, aku hanya tahu kena gangguan kecemasan pada saat itu. Aku cuman hanya mengatur pola pikir, ya udah aja yang aku tahu aja. Jadi aku nggak pernah nonton youtuber ataupun juga buka-buka googling gitu, aku nggak pernah. Kalau plus minusnya mungkin kita lihat plusnya, kita bisa lebih paham apa yang terjadi sama tubuh kita sampai akhirnya kita bisa mengendalikan karena kita mengenal. Tapi kalau minusnya, ketika kita searching itu kadang ada informasi itu yang tahu sendiri ya kan, kalau kita googling itu kan yang diliatin penyakit inilah, penyakit itu yang malah bikin memperberat masalah. Tapi kita kan segala sesuatu itu harus diambil positifnya. Nah, jadi aku dulu emang nggak mencari apa itu anxiety dan bagaimana bisa terjadi anxiety itu, aku enggak. Jadi dulu pas aku bikin vlog dan dulu aku bikin YouTube tentang anxiety, itu cuman emang keluar dari pikiran aku sendiri tanpa aku benar-benar mengenal itu. Jadi gitu ya. Dan setelah aku mengenal anxiety itu proses seperti apa, alhamdulillah itu ngebantu banget aku karena aku lebih kenal itu si anxiety itu apa. Akhirnya ya aku jauh lebih bisa mengontrol dan aku jauh lebih tahu kalau ini hanya sensasi aja. Jadi gitu. Jadi buat teman-teman, kenapa aku share ini biar teman-teman juga tahu. Nah, aku mau ngasih tahu juga nih sama teman-teman gejala yang kena GERD itu apa. Jadi gejala-gejalanya
Salah satunya yang aku alamin itu seperti dada itu terbakar, itu yang selalu aku alamin. Terus tenggorokan itu nggak nyaman, tenggorokan tuh kayak sakit terus ada yang ngeganjal, terus suka ngerasa pahit di lidah, ngerasa asem di lidah, itu yang aku rasain. Terus kayak nyeri di dada, nyeri ulu hati, terus suka mual, perih, kadang suka keringetan dingin, terus suka kelayangan, terus suka insomnia juga. Pokoknya itu yang aku alamin. Mungkin ada beberapa teman juga di sini atau teman-teman yang nonton ini mengalami lebih parah dari ini gitu ketika teman-teman mengalami GERD. Nah, oke. Sekarang aku mau ngasih tahu sama teman-teman semua. Terus kok bisa si orang GERD dia bisa anxiety? Si anxiety itu bisa kena GERD. Jadi gini, ketika kita itu mengalami stres, ketika kita itu mengalami stres yang sangat dalam, atau kita mengalami masalah, kita mengalami depresi, akan otomatis lambung itu akan memproduksi asam lambung, itu akan meningkat. Nah, kenapa kita bisa GERD? Karena apa? Si otak itu dia terlalu fokus dengan masalah kita, sampai akhirnya organ-organ lain tuh bermasalah. Karena apa? Karena kehabisan energi si pikiran kita tuh terlalu memikirkan namanya si masalah yang kita pikirin gitu, sampai akhirnya mengganggu pencernaan kita. Makanya kenapa si katup itu dia mengalami pelemahan, karena apa? Karena stres, itu masalahnya dari situ. Nah, makanya udah asam lambungnya naik, si sphincternya itu jadi apa, nggak menutup dengan rapat. Karena melemahnya itu ya akhirnya terjadilah penyakit GERD. Jadi itu. Dan ketika kita mengalami GERD atau penyakit asam lambung ini sering kali kita rasain, itu akan bermasalah sama masalah tenggorokan. Karena apa? Itu akan terjadi iritasi. Jadi buat teman-teman, kalau kalian ngalamin gejala GERD ini dan tenggorokan ngerasa sakit, itu dari dampak dari gejala dari GERD itu gitu. Jadi ya teman-teman mesti paham kenapa bisa terjadi yang anxiety itu GERD, dan GERD juga anxiety. Jadi pengaruhnya itu dari pikiran gitu. Dari pikiran. Memang mungkin sebelumnya juga ada masalah dari problem dari fisiknya atau dari pencernaan yang memang udah ada masalah, ditambah dengan pikiran. Jadi buat teman-teman semua, jadi kita harus paham itu semua. Karena ketika kita memahami ini semua, kita jadi mudah banget, kita tahu apa yang mesti kita lakuin, apa yang nggak boleh kita lakukan. Jadi apa ya, ini ketika kita tahu itu, jangan dipikir over gitu loh. Jangan dipikir segala sesuatu itu gini, oke, aku sakit kayak gini nih, aduh takut jantung nih, takut penyakit apa, itu malah gak bakal nyelesain. Tapi ketika kamu tahu ini penyakit ini karena ini, oke, kamu harus pikirin solusinya, bukan memperparah penyakit kamu dengan kamu overthinking gitu. Dulu kan aku gini loh, aku nggak pernah menyangka ya ternyata penyakit lambung itu nggak bisa disepelein gitu. Bener, aku tuh nggak nyangka dulu. Kayak kalau tiap aku sakit terus dibilang, oh ini mah karena lambung, nggak usah banyak pikiran, atau ini mah karena lambung, kamunya makanya harus kayak gini, aku tuh kayak nggak terima gitu. Karena apa? Aku ngerasa mengentengkan masalah ini gitu. Karena ternyata dari GERD itu bisa ngaruh ke mental gitu. Aku sampai shock aja gitu. Tapi mungkin teman-teman semua yang udah tahu seperti ini, ya kita harus cari dong solusinya seperti apa, dan apa yang mesti kita lakuin ke depan setelah kita mengetahui penyakit ini. Jadi si GERD dan anxiety ini kayak lingkaran setan gitu. Ketika asam lambung naik, atau ketika kita lagi stres, tiba-tiba asam lambung kita naik. Asam lambung kita naik kan si katupnya melemah, dia terjadi meningkat sampai ke tenggorokan. Setelah nyampe ke tenggorokan, ternyata kita stres, kita bingung, kita shock, kenapa ini. Kadang kan ada yang ngerasain sakit dada, ada yang ngerasain dada itu ngerasa terbakar, dan sensasinya itu memang gak nyaman banget. Dan di situ kita stres lagi. Setelah stres lagi ya si asam lambungnya naik lagi, melemah lagi, setelah melemah lagi naik lagi. Dan itu memang banyak orang yang gak pernah sembuh karena sebetulnya yang jadi masalahnya itu dari pikiran. Kayak banyak yang tanya sama aku, Kak, lebih baik sembuhin mana dulu? Si GERD dulu apa si anxiety dulu?
Nah, aku selalu berkeyakinan dan aku sendiri memilih lebih baik pikirannya dulu yang aku selesain. Kenapa pikirannya dulu? Karena aku rasa kalau masalah GERD itu adalah dari fisik. Itu kita bisa bantu dengan obat-obatan. Tapi kalau pikirannya kita masih kacau selama kita ibaratnya makan yang bagus, terus udah minum obat yang baik atau melakukan banyak hal untuk mengobati si lambung itu, tapi kalau pola pikirnya kita nggak selesai, kita nggak benar, ya udah asam lambungnya akan naik lagi, si katupnya melemah lagi, akhirnya si GERD itu akan kambuh lagi. Jadi lebih baik yang mesti aku dominankan itu adalah pikirnya, ini menurut versi aku. Tapi jika kalian ngerasa masalah kalian itu hanya di GERD doang tapi nggak ada masalah dari anxiety, lebih baik selesaikan GERD-nya. Dan kalian boleh tanya kepada dokter spesialis, dokter umum atau orang-orang medis yang mungkin mengerti bagaimana caranya untuk mengatasi GERD dan juga asam lambung. Oke teman-teman semua, segini aja video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi buat kalian yang pengen jelas lagi, kalian bisa tanyakan langsung aja sama tenaga medis seperti dokter atau psikiater atau juga psikolog untuk tahu dari masalah ini. Jadi gitu aja, terima kasih semuanya yang udah nonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.